Halo, selamat datang di Main Golf View. Dan hari ini, karena kemarin di Instagram sudah bikin Q&A, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Alangkah baiknya kalau kita jawab pertanyaan tersebut dalam sebuah video. Setuju? Kita nggak bakal bikin di dalam mobil. Gue sama Sute lagi janjian pengen makan di tempat burger favorit kita di Gading Serpong. Kita bakal jawab pertanyaan kalian di sana. Tonton video ini sampai habis. Main Golf View. Main Golf View. Kita sudah sampai di Burger Q. Kita mau makan burger 30% all items. Kenapa tidak? Jangan lupa cuci tangan dulu sebelum kita makan. Sudah tahu pesan apa? Diskon 15%. Saya tidak tahu, tapi tampaknya enak semua. Selamat datang di Main Golf View. Tadi gue sebelum berangkat udah ngasih tau kalian kalau yang nanya di Q&A kemarin banyak sekali. Jadi akhirnya gue mikir daripada gue balesin satu-satu terus IG story-nya jadi banyak banget kan, mendingan kita jawabin di video. Dan kita masuk ke salah satu pertanyaan sebelum burgernya datang nih. Ada pertanyaan yang seru banget. Gue mesti share sama lo nih pertanyaan. Newbie nggak bisa disebut newbie lagi kalau Oke. Gua kan masih kalau gua kan masih menganggap gua newbie. justru. Tapi gua udah main hampir setahun. Nah, itu dia. Ini pertanyaannya bagus banget kan? Iya. Kayak lo beginner itu sampai kapan gitu? Iya, bener sih. Asli, gue kemarin nggak bisa jawab di Instagram karena menurut gue. Oke, jawaban menurut gue dulu ya. Ya boleh. Newbie itu yang pasti baru mulai driving, kalaupun turun lapangan masih di bawah 5 kali. Oke, berarti Menurut gue. kalau yang sudah 6 kali gitu sudah bukan bisa dibilang newbie lagi ya? Nggak bisa. Beginner mungkin masih bisa. Oke. Kalau beginner tuh masih bisa ada relevansinya sama handicap. Nah, ya oke. Tapi kalau newbie kan berarti lu pertama kali experiencing this game, this sport. Tapi kalau beginner tuh lain cerita. Karena menurut gue banyak orang yang nggak newbie, tapi karena emang intensitas latihan yang nggak terlalu banyak, jadi dia akan beginner terus aja gitu. Secara handicap. Soalnya gua Silakan. Terima kasih. Wow. Apa Mbak? Teman-teman sambil makan ya kita ya. Sambil ya. Tadi kita Ini pesen. chicken popstick ya kak? Ini chicken popstick? Ya pilihnya. Pilih spesial. Ini Philly special. Iya, untuk double cake-nya Spesial. ditunggu sebentar ya kak? Oke. Oke. Makasih, Mbak. Terima kasih Mbak. Jadi kenapa saya pilih Philly? Ini intermezzo ya. Kenapa gue pilih Philly? Ini bukan pertama kalinya gue makan di Burger Q dan gue suka banget burger ini karena pakai sliced beef, bukan pakai patty. Kalau Sute anaknya patty banget, istri gue juga patty banget, gue ini. Silakan. Wow, oke. Oke lanjut. Kalau menurut gue gitu, setuju nggak sama gue? Gue setuju sih, karena selama ini gue cukup mempertanyakan hal itu. Oke. Bro, lu kan udah ini nih, udah apa? Lama main. Udah lama nih main, udah sering main gitu. Iya. Ah enggak, gue masih newbie, gue baru nih golf baru setahun. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang gitu juga ya. Itu dia. Beginner berarti gue. Gila. Karena ya handicap gue masih tinggi. Oke. Tapi intensitas main gue udah lumayan sering. Benar. Tapi masih beginner. Itu dia. Itu pertanyaan dari Mrs. Mardani. Bagus pertanyaan. Oh, rajin sekali dia driving. Rajin banget. Karena dia newbie beneran. Nah, benar-benar baru main sekali setahu gue. Main sekali. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, biar mukul stabil gimana caranya, Bang? Bang, biar bisa jago tuh gimana caranya? Itu juga yang menjadi momok gue. Karena gue menemukan, kalau menurut gue ya jawabannya adalah konsistensi. Yes. Jadi di lapangan itu sering sekali terjadi inkonsistensi. Betul. Jadi, kalau menurut gue jawabannya
Sama seperti ada pertanyaan, Bang, saya dari dulu main perasaan jarak segitu-gitu aja nggak nambah-nambah. Menurut gua, yang harus ditanyakan ke kalian sendiri adalah, apakah kalian invest di pelatih atau enggak? Lu enggak kan? Latihan sendiri Enggak, kan? bener. Gua enggak. Ngulik sendiri. Paling kalau misalnya nanya sama lu atau enggak pas Kalau pas ketemu. pas ketemu siapa. Karena kalau gua pribadi prinsipnya nggak pengen bayar sih kalau gua, Ya. tapi ada baiknya. Ada baiknya kalau kalian pengen improve, kalau kalian emang bener-bener niat di sini dan ada kebutuhan ya. Kayak misalkan kalian golfer kantoran, kalian memang ditugasin dalam waktu setengah tahun kalian harus nemenin klien main golf terus. Nah, Mendingan itu. invest di pelatih. Betul. Tuh gue ngerasanya gini, kalau main terus tapi mainnya segitu-segitu aja, malu juga lama-lama. Itu dia. Apalagi kan, kan main udah setahun, masa gini-gini aja gitu kan? Iya, main setahun tapi baru break 100 baru sekali. Jadi penting. Sama seperti di video waktu kita bikin 18 Holes with Marcella Pranovia, dia juga menekankan betapa pentingnya peran pelatih. Karena apa? Pelatih itu kalau bisa jangan banyak-banyak. Oke. Jadi si satu orang ini tahu pola swing lu, tahu pola permainan lu, kecenderungan salah lu apa dan kekuatan lu apa. Dia akan Plus kemas. minusnya ya, Plus minusnya dia akan kemas sehingga lu bisa jadi player yang makin baik. Lanjut. Ada yang datang nih kayaknya. Ada yang datang. Baik. Sip. Oke, ini kayaknya kita mesti ngambil detail nih. Oke. Oh iya. Bentar ya, Mas. Boleh sambil ditaruh dulu aja. Ini cheese dip ya, Mas? Iya. Guyurin gitu. Cantik sekali. Makasih ya, Mas. Bisa lanjut. Terima kasih banyak. Ini nikmat banget sih. Bisa lanjut. Silakan. Iya, terima kasih. Oke. Lanjut sambil makan nih, guys. Pertanyaan berikutnya nggak kalah seru. Ini sifatnya lebih ke rules nih. Gue sebenarnya agak-agak tegang ngomongin soal rules karena gue nggak terlalu paham. Biasanya soalnya kita kalau lagi turnamen tuh memang sih kita dibekelin sama satu buku yang kalau lo mau main lebih baik lo harus tahu tentang rules. Tapi biasanya kan kalau turnamen resmi, turnamen prestasi itu ada wasit kan, ada referee-nya. Jadi kita kalau misalnya nggak yakin bisa nanya sama referee. Pertanyaannya dari run_skywalker, bila bola jatuh pada saat mau tee off, itu udah dihitung setempulan atau belum? Oh, kan ada yang suka Satu gitu kan? enggak apa suka Kesenggol gitu ancang-ancangnya kan? kesenggol terus yang gitu kan. Sebetulnya, setahu gue ya, itu belum dihitung. Oke. Bahkan bola boleh dikembalikan ke tee semula. Karena apa? Karena kan lu belum ada intensi untuk mukul. Iya. Yang dihitung mukul tuh ketika lu ada intensi buat mukul. Kenapa orang bilang golf itu olahraga yang penuh dengan integritas, kejujuran, honesty dan lain-lain? Karena itu, pada saat ditanya, gimana? Lo udah ada intensi belum buat mukul apa belum? Kalau emang jawabannya belum, ya belum. Tapi yang bisa menjudge itu jujur atau enggak ya kalian sendiri. Iya. Seru kan? Betul. Ini pertanyaan yang sangat casual. Dari si Maxi Adias. Susah-susah nama Instagram orang. Iya. Bikin simpel aja lah. C Maxi Adias nanya, Mas Alit main game golf juga nggak di online, apa di gadget, kayak WGT dan lain-lain? Lu main nggak? Gue main WGT sekarang gue pindahin ke laptop. Oke. Supaya lebih selain emang memori HP gue jadi low karena itu gambarnya grafisnya bagus banget, jadi mainnya lebih puas. Gue sempet main. Awal pandemi tuh gue sempet main WGT. Kita semua kayaknya main ya. Semuanya main. Iya. Karena kan waktu itu pengen main ke lapangan juga orang masih takut banget. Iya kan? betul. Sampai akhirnya diketahui bahwa golf itu ternyata salah satu olahraga yang paling aman dimainkan di era pandemi karena kan nggak berdesakan, dan lain-lain lah. WGT gue sempet main. Cuma emang dasarnya gue anaknya nggak main game banget. Jadi gue cuma tahan tuh kira-kira Sebulan pertama kayaknya lu. bulan pertama doang. Iya, gue masih main sampai sekarang. WGT, ada golf class. Iya, seru-seruan aja sih. Gue nggak. Nah, teman-teman bisa tulis komen di bawah. Game-game apa yang seru? Siapa tahu kalau misalkan beneran seru, gue bisa jadi ketagihan main game. Oke,
Berikutnya dari Dava CP. Rekomendasi lapangan untuk pemula main di mana? Nah, Oke. Coba Suta nih sebagai orang yang masih pemula tapi udah keliling main golfnya. ternyata kalau menurut gua adalah main di mana aja itu sama aja. Karena experience-nya adalah ngerasain turun lapangan pertama kali, bukan main bagus dan bukan nyari skor bagus ya. Kemarin gua ngajak temen gua, nemenin temen gua pertama turun itu di Bogor Raya. Bogor Raya lapangannya ya cukup sulit sih, walaupun masih tidak terlalu sesusah lapangan yang lain, tapi menurut dia kayak yang wah harusnya nggak main di sini segala macam. Enggak, experience-nya bukan itu yang dicari, tapi adalah lu turun lapangan, nginjek rumput beneran gitu kan. Nggak di driving range, nggak di simulasi gitu, tapi turun lapangan beneran. Jadi gue perdana turun di modern dulu, inget banget gue di modern. Dan setelah turun kembali ke modern pun experience-nya akan beda. Gitu. Jadi menurut gue pribadi, lu turun di mana aja itu sama aja. Yang penting udah ready dan ya having fun, that's it. Betul, karena Gitu. bener kata Suta, kalau ngomongin turun lapangan pertama kali, buat newbie yang udah pasti beginner, main di lapangan yang paling gampang pun akan susah. Iya betul, bisa jadi susah. Jadi gitu. susah. Karena apa? Ya namanya mukul aja belum konsisten kan. Itu Betul. itu jadi sesuatu yang sifatnya sangat common, sangat umum. Jadi gue sebenarnya agak kurang suka sama pertanyaan. Beberapa kali gue ditanya, Mas kira-kira lapangan golf paling gampang di mana? Tergantung lu main lagi enak apa enggak. Iya, betul banget. Enggak. Betul Banyak yang banget. bilang kayak contoh, Mountain View tuh susah buat sebagian orang karena sempit banget. Iya. Tapi karena pertama kali gue main di sana, bola gue lagi lurus-lurus terus, jadi gue bahkan nggak inget di mana letak sulitnya gitu. Iya, benar. Kebayang nggak sih? Benar. Jadi kita terlalu kadang-kadang kita lupa untuk menikmati permainan, terlalu fokus untuk nyari skor kayak gitu-gitu. Gitu sih kalau menurutku yang beginner ya. Jadi main di mana aja sebenarnya sama aja sih. Yang paling penting menurut gue kalau kalian newbie pengen main, pastikan ya dalam satu flight itu jangan newbie semua. Nah ini basic rules nih. Ini ada aturannya juga. Rules plus etiket ya. Karena apa? Kalau kalian semua no clue, kalian semua beginner, kalian pasti akan kesulitan untuk menjaga pace of play-nya. Jadi kalian mainnya tuh jadi lambat. Sedangkan KD biasanya itu pengen negor juga mereka segan. Segan, iya betul. Iya nggak? Jadi akhirnya jadi in between tuh. Iya. Lu jadi ditegur sama orang belakang, lu ngerasa KD-nya nggak ngasih tahu lu, jadi banyak orang yang akhirnya jadi trauma main golf gara-gara kejadian seperti ini. Jadi saran gue adalah kalau bisa, kalau main turun lapangan pertama kali atau baru-baru turun lapangan, coba dibimbing oleh temen yang udah lebih bisa main. Mainlah ketika jam-jam lapangannya tuh lagi sepi. Lagi sepi, betul. Jadi jam-jam tanggung, misalkan jam tee off jam 11 siang, Iya. jam 2 siang. Kalau pas pagi-pagi banget, dengan segitu banyaknya orang ngumpul di tee box, waduh, deg-degan banget kan? Betul, jangan sampai kita ada orang ngedumel ya di belakang, udah itu aja sih. Karena itu bisa bikin kalian trauma dan jadi nggak pengen main golf lagi. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini mungkin bisa dibantu oleh Suta menjawabnya. Buat seorang pemula, dia udah punya satu stick 7 iron sama driver. Bahkan Oke. dia ada 2 nih. Iron dia punya 1, 7 iron. Terus dia punya driver. Kalau dia mau beli stick, apa lagi yang perlu dia beli? Putter, udah pasti kalau mau turun lapangan modalnya. Driver bahkan belum menjadi kewajiban ya kalau menurut gue ya, karena lu pakai iron juga masih sah. Iron sama putter itu wajib karena di green harus pakai putter. Kita bukan Kevin Chesney Akbar yang di green pakai wedge ya. Kalau kenanya nggak bisa clean, jangan coba-coba. Menurut gue, ada kecenderungan yang agak salah dari seorang pemula. Mereka fokusnya tuh latihan long game. Ya, Long game tuh bukan berarti driver 3 watt, enggak. Tapi mukul full swing. Ya, Jadi pakai 7 iron mukul full swing, pakai pitching mukul full swing. Jawaban gue sama seperti Suta. Belilah putter. Karena apa? Esensi main golf adalah masukin bola ke dalam lubang. betul. Dan bola itu masukin bola ke lubang itu pakai putter ketika udah di green.
Jadi kalau kalian main golf, kalian nggak punya putter, gimana cara masukin bola ke lubang, betul? Kecuali kalian latihan keras sekali untuk bisa chip in. Nonsense. Tapi itu tidak masuk akal. Kalau misalnya Nah. bisa chip-in terus nggak mungkin. Betul. Gitu. Dan begini, kalau kita ngelihat, ini gue sih dari sudut pandang gue ya, kalau di luar negeri itu orang-orang ada yang namanya pat golf. Pat-pat Dulu golf, di ya. Jakarta juga ada. Ada di Senayan dulu. Misalnya dulu ada. Di Amerika tuh banyak pat golf yang kayak bagaimana mereka memperkenalkan golf ke anak-anak muda, gimana mereka bisa bikin golf itu bisa dimainkan dari bapak sampai anak masih kecil. Itu melalui pat golf. Karena memang esensinya main golf adalah putting, masukin bola ke lubang. Ya, tujuan akhirnya itu ya. Betul. Tujuan akhirnya adalah itu. Ketika kalian cuma mukul long game, kalian cuma fokus ke latihan full swing, kapan kalian latihan putting? Padahal putting itu menurut gue adalah salah satu yang paling membutuhkan seni di golf. Iya. Kesannya paling gampang, padahal itu paling tricky. Di sana ada ketepatan memukul, membaca jarak, membaca slope kanan ke kiri, feel. Jadi itu yang mesti dikulik banget. Oke? Itu pertanyaan yang sangat bagus dari Alfon SND. Silakan, kita makan dulu. Gila udah mau habis aja nih. Ini sekalian mukbang nih. Kita sudah selesai makan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini newbie banget ya yang nanya pasti. Wah, ini At jawab gua nih. UTS Man Class. Bang, maksudnya main dari merah dan main dari putih itu apa sih? Nah, Jadi, main dari merah itu ada Instagramnya sekarang. main dari merah ada Instagramnya. Intinya adalah kalau di lapangan golf itu di tiap hole, kita kan memulai pukulan di teeing area. T-box atau Melakukan tee shot. Jadi tee box atau teeing area itu dibagi menjadi umumnya itu ada 3 kita bisa bilang. Tee box biru, tee box putih lebih di depan, tee box merah lebih di depan lagi. paling depan. Paling depan lagi. Gampangnya gini aja, kalau kita bagi teeing area menjadi 3, biru, putih, dan merah. Yang biru itu buat yang udah jago-jago deh. Paling Masih- jauh. Paling jauh mukulnya jauh-jauh. Yang masih muda-muda, masih segar-segar. Nah kalau tee putih itu biasanya beginner tuh di situ. Laki-laki beginner atau laki-laki senior. Ya. Nah kalau tee merah itu umumnya digunakan untuk ladies. Ya. Karena pukulannya kan secara jarak tidak terlalu jauh. Ladies atau junior. Tapi junior yang main sama lu kemarin mainnya dari putih. Jadi menurut gue itu nggak ada acuan. Iya. Bahkan gue pun pernah beberapa kali waktu gue zaman junior, bukan junior sih, waktu gue udah masuk ke level amatir lah, kita sengaja disuruh latihan dari merah supaya jaraknya deket, supaya kita pengen tahu nih, gue udah kasih ke jarak yang paling deket, lu bisa seberapa bagus mainnya. Oke. Jadi mau nggak mau kita mesti fokus main birdinya banyak, seberapa banyak lu bisa dapat birdie. Jadi sebetulnya nggak ada acuan lu mesti main di mana. Tapi yang tadi gue sampein udah jelas ya. Iya, kecuali ada ikut turnamen emang udah rulesnya pemainnya dari mana gitu Betul. kali ya. Berikutnya, pertanyaan dari Rahmat Deli. Pengalaman terburuk Mas Alit main golf? Waduh. Bukan Mas Alit doang ya, tim MG juga. Gue pernah mistis nih bro. Waduh, ini buruk dan mistis. Kita nggak boleh sebutin lapangannya ya. Ngeri banget. Singkat cerita, gue itu setiap waktu gue junior itu kan setiap bulan kita ada turnamen. Karena sebulan itu cuma 1 kali, 1 hari. Jadi kalau udah pengen turnamen kan excited banget Yeah. dong. Kayak ini hari gue tunggu-tunggu setelah gue latihan keras. Kita pengen main siang waktu itu karena lapangannya agak jauh dari rumah, jadi kita berangkat agak pagi. Gue, bokap, dan temen gue, si Overheard Golf Indo. Oh, Kita berangkat semobil tuh. Sampai di lapangan, gue sehat walafiat. Oke? oke. Di driving, pas lagi pemanasan, tiba-tiba perut gue sakit. Nggak ada yang horor dong. Tapi wajar dong, pagi-pagi ya kan? Tuh, masih nervous juga. wajar, iya. Pas ke tee box, pas udah pengen main, perut gue melilit, sakit banget. Tidak tertahankan. Tidak tertahankan. Akhirnya, di hole ketiga, gue memutuskan untuk quit.
Oke. Dan itu pertama kali dan sekali-sekalinya gue main golf di tengah jalan, gue nggak bisa lanjutin permainan. Sampai sekarang 19 tahun gue main, itu pertama kali. Oke. Nggak ada horornya dong. Lalu? Yang horor adalah pada saat perjalanan dari hole 2 ke hole 3, gue bertemu dengan seseorang teman junior juga. Oke. Sebut saja namanya Andi. Namanya Andi. Oke. Terus ada yang horor? Belum nyampe nih. Bulan depannya saya turnamen di tempat lain. Oke. Saya ketemu Andi. Si Andi ini ketemu lagi. Oke. Andi, saya kemarin tidak berhasil menyelesaikan permainan karena perut saya sakit. Apakah permainan Anda bagus minggu lalu atau bulan lalu? Iya. Andi menjawab, gua nggak main bulan lalu. Nah, jadi siapa juga berindi gue? Jadi siapakah yang Lu baru yang pertama ketemuin? lu baru dengar cerita ini? Iya, baru dengar. Jadi menurut gue, kalau ditanya pengalaman terburuk, kalau orang kan biasanya, oh gue pernah ngechip 7 kali, 8 kali, gue juga pernah. Lagi turnamen gede, gue ngechip nggak keluar-keluar dari RAF, pernah. Tapi menurut gue pengalaman paling ngeselin tuh itu. Oke. Kalau dibilang horor nggak horor, gue jadi keselnya tuh gini, berarti gue sakit itu beneran apa? Iya. Paham. Itu dari non teknis. Nah kalau dari situ pengalaman terburuk di golf apa? Sebenarnya ada miripnya adalah gue tidak berhasil menyelesaikan satu round full. Gue inget banget waktu itu Gunung Gelis East Course kalau nggak salah. Oke. Itu bikin video ya? Iya, bikin video gue sama Alit itu 3 bulanan nggak driving, nggak pegang stick sama sekali waktu itu pandemi. Langsung diajak turun dan langsung bikin video di Gunung Gelis. Wah ngaco banget, hilang semua pukulan. Akhirnya hole ke-10 kaki gue ketarik karena nggak pemanasan yang proper juga dan gue nggak berhasil menyelesaikan. Itu gue nyesel terus kesel sendiri. Kayak minggu depannya diajak lagi, gue langsung bilang sama Alit, gue nggak mau main minggu depan. Kalau lo mau ajak gue videoin aja. Bener. Gitu. Ada di vlognya main golf itu ada, dan ada di vlog gue juga tuh ada. Itu pengalaman terburuk gue main golf dan terus common terang, sih. Iya, terus terang gue jadi kayak yang kalau nggak prepare, mendingan jangan turun deh. Gitu sih. Karena memang menurut gue, terutama buat beginner, turun lapangan tuh tidak bisa di-treat semain-main itu sih. Iya benar. Iya, lo kurang tidur, lo banyak pikiran kayak gitu, itu mendingan gak usah deh. Daripada jadi frustasi sendiri, malah trauma main golf, malah jadi nggak mau main golf sama sekali. Itu. Jangan sampai. Oke, lanjut ke pertanyaan berikut. Dari Angga Enggok. Wah, pertanyaannya bagus. dia nanya juga ya, padahal ada yang nanya dia juga ya. Iya. Ada yang nanyain dia juga. Kalau Angga Enggok orangnya baik ya, Min? Yang nanya Angga Enggok. Pertanyaannya Oh, kalau jadi dia Angga Enggok, nanya. iya. Jadi Angga Enggok bertanya apakah Angga Enggok orangnya baik? Jawab Mungkin aja sendiri. Dia sedang ngaca mungkin ya. Emang. Introspeksi diri, Om Angga. Emang nggak jelas Angga Enggok. Nah ini ada pertanyaan dari Asoka Iqbal. Favorite course kalau di daerah Bogor? Gue dulu ya. Gue sudah menemukan favorite course gue di daerah Bogor. Jawabannya adalah Bogor Raya. Kenapa? Bogor Raya itu gue inget banget gini. Gue favorite itu karena dulu gue pernah ke Bogor Raya tapi bukan buat main golf. Gue foto prewed. Dan di saat itu gue kayak, aduh ini tempat bagus banget ya buat foto. Ternyata pas gue turun pertama kali di situ juga, wah ini tempat emang bagus banget, lapangannya bagus banget, fairway-nya bagus banget buat menurut gue gitu ya. Green-nya susah menurut gue. Jadi itu justru jadi challenge-nya, gue kayak pengen main lagi. Baru beberapa hari yang lalu gue turun lagi ke Bogor Raya tapi nggak main. Foto turnamen. Gue fotoin turnamen, gue ngelihat kayak yang wah ini tempat emang bagus sih, spot di mana-mana lo foto enak, bagus banget pokoknya. Jadi favorit gue di Bogor Raya. Oke, kalau gue kalau secara challenge dari golf course-nya sendiri Gunung Gelis. Oh ya. Makanya gue penasaran banget suatu saat nanti nih kita bakal bikin video, kita bakal ngobrol sama yang punya Gunung Gelis. Gue pengen tahu apakah beliau sebagai seorang golf enthusiast ikut terlibat dalam proses pembuatan lapangan tersebut, karena menurut gue banyak details yang kayak ini golfer banget pasti yang bikin nih. Gue ngerasa juga pas main di situ kayak ini harusnya kok bisa begini nih, dipikirin banget. Iya. Itu dia dipikirin banget. Semua kesulitannya, semua rintangan-rintangan itu kayak dikulik banget. Nah, gue pengen nanya langsung sama Om Agung Budiman. Dan itu kalau sekarang sudah siap untuk kembali bermain di Gunung Gelis. Itu dia. Dan kalau lapangan yang paling cantik di daerah Bogor menurut gue pribadi adalah Rainbow Hills. Jadi buat kalian yang belum tahu bisa nonton video 18 Holes with Marcella Pranovia.
ada hole 4 di Stone Hills Course kalau nggak salah. Itu view-nya bagus sekali. Oke, lanjut. Surya Insomnia. Apa hukumnya untuk orang yang berisik banget kalau lagi driving range? Gue nggak paham definisi berisik itu seperti apa sih kalau di driving range ya? Kalau kata dia ngobrol mulu kayak anggota dewan katanya. Oh, oke. Karena kan kalau di driving range kan nggak ada, kalau kecuali lu VIP gitu ya. Tapi mungkin dia sial bro. Dia tuh pas lagi mungkin ya. Iya. Kan semenjak golf rame di era pandemi ini, banyak orang yang menjadikan golf tuh sebagai sarana buat nongkrong. Betul Ada yang banget. satu bay itu berlima, Betul banget. bertujuh. Iya, bahkan nggak cuman nongkrong ya. Kemarin gue sempat di driving range, salah satu driving range itu ada yang nyamperin temennya lagi driving, mereka baru pulang kondangan, jadi masih rapi, Baik. masih pakai heels, terus dia driving. Agak saltum sebetulnya. Iya, ya. agak saltum. Jadi memang golf itu dijadiin sarana buat orang ngumpul karena di Iya. tempat lain pada tutup, di sini buka. Betul. Makanya beberapa driving range kayak di Pondok Indah dan banyak lagi driving range lainnya. Sudah mulai memberlakukan peraturan. Betul. Contohnya adalah satu bay maksimal berdua, bertiga. Misalkan kayak gua sama istri gua ya satu bay. Ada Suto sama istrinya ya di bay yang berikutnya. Iya. Gitu. Mungkin si Surya ketemu sama si orang-orang yang lagi asik rame-rame. Yang mukulnya cuma 100 bola, yang mukul ada 7-8 orang, kan pasti Iya. berisik dong. Betul. Ya nggak sih, namanya anak-anak muda lagi pada ngumpul. Iya, Ya nggak? betul banget. Gitu. Jadi hukumnya apa nih kalau Jadi begitu? hukumnya kalau menurut gue, kadang kan kita juga nggak elok ya kalau kita negor orang gitu. Ya karena kan tempat Umum. Iya, Jadi kita nggak bisa. Tapi sebetulnya dengan banyaknya regulasi yang ditetapkan oleh driving range, kita bisa minta tolong sama petugas di Iya. driving range tersebut kayak staffnya gitu ya. Mbak, Mas minta tolong, kita kan di driving range ini udah ada ketetapan 1B maksimal berapa orang, boleh tolong nggak ditegur di sebelah sana karena mereka rame banget. Dan jangan berisik dijadikan alasan, Iya. jangan, karena mereka pasti akan tersinggung. Tapi demi keamanan bersama, Betul. Dan kenyamanan bersama. betul, untuk mencegah penyebaran virus dan lain-lain, kayaknya kalian nggak boleh terlalu ngumpul kayak begitu deh. Setuju nggak? Setuju, gue setuju banget. Oke, lanjut lagi. Satu pertanyaan. Ini dari, adalah kita nggak usah sebutin namanya ntar sedih dia. Kok gue risih ya? Di video. Kok gue risih ya kalau ngeliat golfer main pakai Kok gue risih ya kalau lihat golfer main golf pakai jam tangan yang gede? Nah, gedenya itu seberapa? Itu gede menurut gua. Tapi Gede. Alit main pakai itu. Emang enak apa swingnya? Kalau gua tidak suka pakai jam tangan. Kalau gue itu semua preferensi. Iya, tapi kalau lo pakai jam tangan Power Rangers gitu gede sih. Jadi agak susah itu. Mungkin maksudnya pakai jam-jam Rolex atau jam-jam Tag Heuer iya. yang berat gitu Iya. kan, karena pasti secara, kalau ini kan kalau gue pakai Garmin ini memang strapnya nggak berat. Ini kan memang difungsikan untuk olahraga Betul. sebenarnya. Jadi mungkin maksudnya si penanya ini adalah buat mereka-mereka yang pakai jam luxurious Oke. watch itu dipakai buat golf, Iya. buat kegayaan. Mungkin maksudnya dia pengen nyinyir ke arah sana sih menurut gue. Bisa jadi. Ya itu balik lagi Kalau sih. mau ngomongin dari sisi lux, kalau mau ngomongin dari sisi gengsi, itu sesuatu yang tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena menurut gue, suka tidak suka, di Indonesia, golf itu sudah paradigmanya atau stigmanya adalah menjadi olahraga yang syarat akan gengsi. Yes. Kalau mau datang mesti pakai mobil yang paling bagus. Kalau mau beli stick, mesti yang paling keren. Ya, keluaran terbaru, paling Keluaran mahal. terbaru, Gitu. paling ini. Sepatu nyaman belakangan, yang penting keren. Betul. Kayak gitu. Jadi memang hal-hal tersebut itu kalau terlalu lu pusingin sendiri, itu nggak ada habisnya sih. Betul. Ya nggak sih? Jadi ya balik ke diri kita masing-masing. Balik ke aja. diri kita masing-masing, kita mau menjadikan golf itu olahraga apa? Kalau gue karena memang gue dari junior main golf, jadi gue nggak ngeliat golf sama sekali dari sisi gengsinya. Iya. Jadi kembali ke kalian menjadikan golf itu sebagai sarana untuk titik-titik. Oke. Banyak juga nih pertanyaannya. Kayaknya nggak bisa satu
Satu episode, video ya? ya kan? Oke, nanti sambung lagi Nanti aja. sambung lagi. Satu lagi kali. Oke, satu lagi nih. Kalau Om Alit, kalau tim MGY, ada Suta juga soalnya. Seminggu driving atau turun lapangan berapa kali? Kalau driving justru lagi jarang. Turun lapangan minimal sekali seminggu. Nyempetin sekali. Gitu karena selain sama tim MGY, di komplek rumah gua aja ada komunitas golfnya. Mantap. Gitu. Jadi pasti ada yang ngajakin main. Ya. Gitu. Terus beberapa komunitas lain sering ngadain mabar tiap minggunya, yang dimana kalau kita tidak ikut akan berasa sangat tidak ramai gitu. Betul, Jadi betul. untuk meramaikan suasana kita ikut. Yes. Gitu. Seminggu minimal sekali kalau gua. Driving kalau pas lagi biasanya kalau dulu awal-awal bisa 2 kali 3 kali driving mulu, tapi setelah turun lapangan ngerasanya kayak kok enakan main ya. Ya. Gitu. Tapi driving juga penting. Ya, kalau gue jujur semenjak rutin bikin video main golf yuk, gue hampir nggak pernah driving. Sampai akhirnya istri gue main. Ya. Jadi gue ke driving pun gue nggak secara niat mau latihan sih. Iya. Lebih Tapi ke nemenin ya. Lebih ke nemenin. Tapi gue sekalian bawa golf bag, gue sekalian bawa stick, gue sekalian latihan ya mukul 20-30 bola Iya. lah. Seminggu itu driving bisa 2 kali. Kalau main lapangan at least 2 kali seminggu juga. Iya. Karena menurut gue sama yang kayak Sutu bilang, kalau kalian udah turun lapangan itu tingkat adiksinya beda ya. Betul sekali. Candunya beda ya. Betul sekali. Beda banget sama driving yang awalnya lagi, aduh pengen driving di sini, driving di sana Iya, segala tapi macam. benar deh. Iya. Ini fenomena loh. Jadi gue nggak tahu waktu 19 tahun yang lalu gue mengalami ini juga apa enggak. Tapi banyak banget teman-teman pemula yang driving range hopping gitu loh. Iya, driving range hopping. Kita iya. driving di sini yuk, driving di sini yuk. Padahal kan driving cuma it's just satu karpet, Iya. bola 100. Iya. Apa yang bikin kalian pengen driving range hopping itu apa sebetulnya? Nah, mungkin ini menarik untuk nanti jadi konten kita berikutnya. Iya. Kita penasaran, kita bisa tanya ke teman-teman suka driving di sini, kenapa? Betul. Gitu. Bisa Betul, jadi, betul. bisa jadi. Kita juga penasaran. Kalau lapangan kan udah pasti beda-beda. Iya, tingkat Iya. kesulitan apa segala Rumputnya macam. beda. Rumputnya beda. Tapi kalau driving range, nah ini mungkin juga teman-teman bisa buat kalian yang pemula dan kalian yang merasa suka hopping juga dari satu driving range ke driving range lain. Itu alasannya kenapa sih? Tulis jawabannya di Komen. bawah. Iya. Nanti buat kalian yang punya jawaban paling menarik, tunggu. Kita pengen interview Anda. Setuju? Setuju. Kita samperin kalian lagi driving di mana. Kita driving bareng. Kita driving Nah, itu. Oke? Jadi sekian saja video Q&A. Semoga kalian bisa menikmati video ini dan kita berharap kalau semuanya Ya. kalau semuanya ini saya jawabin bisa jadi series nih. bisa jadi series. Nanti ada Bisa di Netflix kan repot. Betul. Bisa sampai sejam nih video Betul, dan betul. gue yakin kalian juga pasti nggak bakal sabar lah nungguin 1 jam. Betul. Jadi Tapi kalau misalnya kalian suka sama konten Q&A kayak gini, nanti kita bikin lagi. yes. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai Sip. jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa main golf. Yuk. Dan jangan lupa mampir ke Burger Q. Thank you. Mantap, enak, feelingnya enak banget.